God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not, then said the angel, let nothing you affright. This day is born a Savior of a pure virgin bride, to free all those who trust in Him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. To save us, to free us, to free all those who trust in Him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never finding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices, or night
silent night, holy night, all is calm, all is bright round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Oke, shalom, selamat pagi buat kita semua. Semua sehat? Walafiat? Oke. Sebelum kita memulakan ibadah kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Saya beri penghormatan pada rekan disiplin untuk membawa kita dalam doa. Haleluya, mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita angkat, mari kita bangkit berdiri bersama. Baik yang ada di rumah, kita berdoa bersama dan saya akan pimpin kita di dalam doa yang kedengaran. Allah Bapa kami, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang tahun ini, daripada awal tahun hinggalah ke penghujung tahun 2020 ini Tuhan Yesus, kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang sentiasa berada di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami akan lakukan, ataupun di dalam apapun aktivitas seharian yang kami lakukan, dan kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang sentiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Walaupun pada ketika ini kami sedang dilanda dengan satu virus, yaitu Corona 19 ini Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, Engkau yang ada di dalam setiap hidup kami. Maka itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sekali lagi kami berada di tempat ini Tuhan Yesus untuk datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Apatah lagi kami memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini buat kami Tuhan Yesus. Itu yang sungguh bermakna dan sungguh berarti di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya Tuhan, terima kasih karena Engkau lah sumber kehidupan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami memulakan ibadah kami pada pagi hari ini, sekali lagi kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah ini dalam apapun yang kami akan lakukan, baik daripada musik, baik daripada tarian, backup singers, dan worship leader semuanya, bahkan juga tentang kebenaran firman Tuhan, semuanya saya menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah itu semuanya adalah untuk kemuliaan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Dan pada saat ini kami tidak mengizinkan iblis ataupun roh-roh jahat yang mengganggu kami,
yang tidak senang melihat kami untuk bersekutu, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patah usir keluar daripada tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Semua ini Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya hanya di dalam nama-Mu. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Selamat Hari Natal. Selamat Merry Christmas. Onsoi apa itu? Onsoi apa? Onsoi Christmas lah. Oh, onsoi Oro Christmas. Dan Mas Iban? Oke, sebelum kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian, boleh kita laungkan selamat Hari Natal dulu. Kita tetap semangat, amin. Ya, walaupun kondisi kita yang macam ini, namun Allah itu besar dari segalanya, amin. Ya, oke, kita 3 kali kah? Cukup? Atau lebih? Oke, 3 kali lah. Oke, 1, 2, 3. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Ya, hari yang berbahagia, hari yang bergembira. Kita memuji muliakan nama Tuhan, amin. Kita bersyukur karena Allah itu baik. Boleh karena kasih anugerahnya, ia turun ke dunia. Sebab itu kita merayakan keselamatan yang telah Dia berikan. Hari yang berbahagia, oh hari yang bergembira. Semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Kami tidak ketinggalan mengucapkan pujian syukur kehadiran Allah Bapa Pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat, selamat Hari Natal. Mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira. Yesus telah datang ke dunia. Ya, bertepuk tangan. Kita bergembira karena hari ini hari yang berbahagia. Hari yang berbahagia, oh hari yang bergembira. Semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Kami tidak ketinggalan mengucapkan pujian syukur kehadiran Allah Bapa Pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat Hari Natal. Mari sambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira. Yesus telah datang ke dunia. Selamat, selamat, selamat Hari Natal. Mari sambut
menyambut kedatangannya. Selamat, selamat bergembira, Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia. Selamat. Haleluya, samain Natal. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat. Dialah Allah yang perkasa, Allah yang bijaksana, penasihat ajaib. Amin. Ya, mari kita bertepuk tangan. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat, Dia memberita selamatnya. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia membawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memberita selamanya. Waktu go. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, Jesus. Haleluya Tuhan, berikan tepukan lagi yang gemuruh buat Tuhan kita. Yeah, Mari amen. kita naikkan pujian ini bersama. Gloria. Kami datang Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Ya, haleluya, puji Dia, Gloria. Seperti bala malaikat yang melaungkan kepada beberapa gembala pada waktu kelahiran bayi Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya. Haleluya. Saat ini mari kita naikkan lagu penyembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan atas perbuatannya di dalam kehidupan kami. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Yesus. Terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Haleluya, Jesus. Aku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya, kasih-Nya selamanya
akan ku kasihnya bebaskanku. Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ya, aku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oh, mari kita sembah dan puji Tuhan. Jesus, oleh darah-Nya Engkau menebus kami Tuhan. Jesus, oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Kan beroleh hidup kekal. Ku beroleh hidup kekal. Oh, haleluya. Terima kasih atas hidup yang kekal yang kami terima. Oh, begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu ajaib kasih-Mu Tuhan. Jesus, we worship You Lord. Oh, kami agung-agungkan-Mu Tuhan. Jesus. Oh, mari kita menikmati kasih, mari kita menikmati hadirat Tuhan. Oh, Jesus, hallelujah. We thank You, Jesus. We thank You. Oh, yes, Lord. Jesus. Oh, thank You, Jesus. Hallelujah. Thank You, Jesus.
Bapa, kasih-Mu sangat terbukti dan nyata di dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari kasih yang Engkau berikan buat kami. Tidak ada lagi kasih yang lebih besar yang manusia boleh lakukan daripada apa yang Engkau lakukan buat kami, Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami hadir, kami berkumpul, kami mau merayakan, kami mau mengingat kembali tentang kebesaran kasih Allah dalam hidup kami. 2000 tahun yang lampau, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal buat kami untuk berinkarnasi menjadi manusia, supaya pernyataan kasih itu kami sebagai umat Allah, kami sebagai manusia dapat melihat, dapat merasakan, dapat menyaksikan tentang kebesaran kasih Allah. Dan juga sangat terbukti bahwa kasih Allah ini bukan sekadar menjadi satu hayalan buat kami. Bukan menjadi satu imajinasi kami. Tetapi itu menjadi nyata, itu menjadi kenyataan sehingga kami dapat melihat sendiri tentang pengorbanan karya yang terbesar yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini seluruh umat-Mu yang menyadari dan sudah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mau merayakan, kami mau memanfaatkan, kami mau mempergunakan masa waktu Engkau berikan hari ini untuk menyegarkan kami kembali tentang perbuatan kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam kesempatan kami merayakan Krismas, Natal dalam tahun ini, kami dikuatkan kembali, kami disegarkan, kami mengalami sukacita yang baru yang mengalir di dalam hidup kami, karena melalui dengan berita sukacita, berita Natal inilah yang membuatkan kami sekali lagi, Tuhan, kami mau merapatkan lagi, kami mau membangun persekutuan, keintiman kami dengan Tuhan. Mungkin selama ini perjalanan dalam sepanjang tahun ini kami melalui dengan banyak pergumulan, banyak hal-hal yang boleh merintangi kami, menghalang kami untuk dekat dengan Tuhan. Dan waktu ini sekali lagi pemulihan terjadi buat kami. Di dalam peristiwa Natal ini, kami Tuhan, kami mau membuat komitmen yang baru untuk kami lebih membangun persekutuan dengan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, berkat kami yang mengikuti di dalam ibadah ini, dalam perayaan Natal ini, meskipun dalam bentuk yang sangat terhad untuk hadiri di dalam ruang ibadah secara fisikal, tapi kami bersyukur Tuhan, karena ada satu peralatan, ada satu alat yang Engkau persiapkan buat kami, yaitu kami mau mengikuti di dalam talian atau online, dimanapun kami berada, kami di rumah, di tempat kami masing-masing, kami dapat melihat dan menyaksikan, kami dapat mengikuti, kami mau menikmati dalam penyambahan. Hati kami dipersembahkan untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Dan juga dalam waktu yang bersamaan juga kami mau mendengar message pesanan Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh keluarga besar umat Tuhan. Untuk kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Apa yang tersirat dengan tema yang kami sepakati, tema yang kami sudah persetujui menjadi satu pembahasan, satu topik yang kami perlu pelajari pada hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan dan Roh Kudus, Engkau berbicara buat kami melalui dengan tema ini. Sehingga mata kami, pikiran kami, pengetahuan kami juga dibuka. Sehingga kami mengalami kasih Tuhan. Dan kami merasa kekaguman
kebesaran kasih Allah dalam hidup kami, sehingga lahirnya sukacita yang melimpah ruah di dalam kehidupan, baik itu secara fisikal kami dan terlebih di dalam kerohanian dan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah dan persiapkan seluruh hati kami untuk Roh Allah yang bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sehingga selesai. Kiranya nama Tuhan Yesus yang ditinggi dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabar semuanya? Memang berita Natal adalah berita shalom. Amin. Sebab berita damai, berita sukacita yang luar biasa, yang sangat menakjubkan, dan juga sukacita yang tidak ada tandingnya. Maka hari ini kita akan belajar dengan tema kasih terbesar. Kita akan belajar dengan tema ini sesuai dengan tema yang disepakati dan sudah dipersiapkan. Dari awal tahun lagi, karena kita sudah menyediakan satu tema sepanjang 1 tahun, dan kita sudah mengolah, menganalisa dan memikirkan dan juga berdoa apa yang seharusnya untuk disampaikan di dalam tema atau firman Tuhan dalam tahun ini. Nah, kita akan melihat sesuai dengan pergumulan dan cabaran yang kita lalui pada tahun ini, sangat mencabar bagi kita karena kita bergelut dengan pandemik 19. Namun di dalam kejadian seperti ini itu tidak si Allah. Dalam kehidupan setiap pribadi. Dan itulah satu kesyukuran untuk kita semua. Meskipun dalam ibadah Natal pada tahun ini sangat sepertinya menyedihkan juga, atau membuat kita seperti, wah kenapa ya ada kelainan, banyak kelainan di dalam tahun ini. Saudara, kita bersyukur karena kita juga di dalam satu sisi, walaupun satu kelainan dan sepertinya jauh berbeza dari sebelumnya, kesyukuran kita begini, karena selalu kita merasa dan menikmati yang selalu itu saja. Dan hari ini dan tahun ini kita merayakan Natal, itu adalah Natal yang luar biasa. Amin. Kenapa Natal ini luar biasa pada tahun ini? Karena tidak ada keluarga yang terabai untuk mengikuti di dalam ibadah ini atau perayaan sambutan Natal ini. Karena semua ada di dalam rumah. Haleluya. Semalam kita sudah nyalakan lilin untuk kita nyanyi Malam Kudus. Dan semua yang ada dalam satu rumah, semua kita sudah melaksanakan. Kita sudah buat. Dan kita sudah nyanyi Malam Kudus dalam bentuk apapun yang kita buat. Dan kita sudah melihat di situ kehadiran, keterlibatan keluarga untuk merayakan sambutan Natal ini. Walaupun rasanya macam kita-kita saja yang sambut ini. Tetapi secara alamiah sebenarnya semua kita terlibat. Semua kita mengikuti dalam seluruh keluarga yang ada di rumah. Saya percaya semua kita mengikuti. Haleluya. Baik, mari kita akan lihat dengan firman Tuhan yang saya ambil, dan juga satu ayat yang sudah
Apa ini tidak asing lagi bagi kita untuk setiap tahun. Yaitu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari lihat. Yohanes 3 ayat 16. Ini sudah hafalan bagi kita. Meskipun ayat hafalan, tapi ini adalah luar biasa. Berkali-kali dikupas, banyak kali, seringkali untuk dibahas ayat ini tidak pernah kehabisan. Dia bagaikan seperti mata air yang ada sumbernya, yang selalu saja muncul keluar. Haleluya. Amin. Ya, kalau kita perhati ayat ini seringkali muncul dan sudah menjadi hafalan. Kalau tidak keterlaluan kata orang, ini sudah di luar kepala. Tetapi yang bahayanya kalau di luar kepala tetapi tidak menghidupi, tidak mengalami, tidak merasakannya, tidak ada pengalaman pribadi, itu yang lebih bahayanya. Yang lebih baiknya adalah bila kita punya pengalaman, bila kita ada perenungan, pengertian, pemahaman dengan ayat ini sangat menakjubkan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena tersirat di dalam ayat ini yang kita akan belajar hari ini karena begitu besar kasih Allah. Mari kita baca sama-sama. 2, baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, haleluya. Luar biasa ayat ini. Dan tema ini kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Nanti hari Ahad ini saya akan menjelaskan yang bagaimana kasih yang terbesar dalam kelanjutannya. Oke. Kita akan lihat apa yang kita pikirkan di dalam ayat ini, dalam tema ini. Nah, tema ini membuat kita berpikir dan bertanya, mengapa dan apa alasan kasih Allah itu kasih yang terbesar? Apa alasan? Mengapa kasih Allah itu terbesar atau jauh lebih besar dari kasih dari semua orang yang mengetahui tentang arti kasih? Mengapa dan apa alasannya, kelebihannya dengan kasih yang dimiliki oleh Allah? Mungkin kita akan bertanya seperti ini. Tidak ada lagi kekasih yang lebih besar untuk membandingi atau bertanding, bukan bertanding tapi yang ada standingnya atau dengan sama dengan kasih dari Allah ataupun mungkin yang jauh lebih besar dari kasih itu. Maka saya mau beritahu dengan kita bahwa kasih Allah tidak ada yang lebih besar dari atau menandingi dari kasih ini. Karena kasih Allah itu cukup sempurna. Kasih Allah itu cukup sempurna. Dia tidak pernah tercemar. Dia tidak pernah ternoda. Dan kasih ini adalah kasih yang begitu tulen. Begitu sejati. Kenapa? Karena pribadi Allah, pribadi kasih itu sendiri adalah sempurna. Karena kasih itu ya berbicara tentang pribadi Allah sendiri. Jadi kalau kita membandingkan siapa kita di hadapan Allah, maka kita manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang banyak keterbatasan. Kita manusia yang banyak kelemahan. Seringkali kasih kita, meskipun kita tahu itu kasih, tapi seringkali kasih kita selalu gagal. Tidak pernah sempurna. Kasih ini mungkin kapasitinya mungkin hampir-hampir atau mungkin 100% seperti itu. Tapi besoknya
Kalau sesuatu moodnya perubahan itu akan mempengaruhi kita, maka kasih kita mungkin mulai sudah berubah. Kasih kita dari mungkin lebih jauh jatuh lagi tinggal 5%. Nah itu adalah karena keterbatasan kasih yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kasih Allah, dia tidak pernah surut, dia tidak pernah kurang. Dia tetap sempurna. Kesempurnaan kasih Allah ini dia tidak dapat mengubah dalam keadaan kondisi situasi kita. Dia tidak akan berubah, tetap 100% sempurna. Mari kita akan bersama dengan saya, kita akan mencari jawabannya di dalam Alkitab. Karena hanya Alkitab saja yang merungkai dan memberi jawaban dalam pertanyaan ini. Hal yang pertama yang membuatkan kita untuk mau belajar tentang kebesaran atau kasih yang terbesar ini adalah alasannya kasih sudah ada sebelum dunia dibentuk. Wah. Kasih itu sudah ada. Mengapa alasannya atau apa alasannya kasih Allah itu terbesar? Sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia ada, kasih itu sudah ada dari awalnya. Mari kita akan lihat di sini dalam Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu dari mana? Halo, kasih itu dari mana? Berasal dari Allah. Haleluya. Luar biasa. Menakjubkan. Dan itu sebabnya bahwa kasih yang terbesar ini yang dapat menjawab, membuatkan kasih terbesar itu karena kasih itu berasal dari Allah. Sumbernya dari Allah, asalnya itu dari Allah. Dan kita sudah tahu bahwa Allah itu pribadi yang maha besar dan sempurna. Jadi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk manusia, termasuk semua pohon, semua binatang-binatang yang hidup di dalam sungai, di dalam laut, di darat, di awan atau di udara seperti itu. Sebelum dibentuk semua ini, kasih itu sudah ada. Dan inilah yang membuktikan kebesaran kasih Allah. Sebab kasih itu adalah dibuktikan dari kepribadian, pribadi Allah itu sendiri. Itu sebabnya sekarang ini tidak ada lagi yang boleh menandingi dari kasih ini. Sebab selalu juga kita menyebut seperti ini, mengatakan begini. Allah kita kan Allah yang maha besar. Jadi kalau Allah kita adalah Allah maha besar atau Tuhan yang maha besar, maka secara sinonimnya, secara langsungnya, bahwa kasih itu adalah kasih yang terbesar. Dia tidak boleh terpisah dari kehidupan atau pribadi Allah sendiri. Sebab kasih itu sudah menjadi perkara yang satu.
tidak ayat ini, kalau kita tidak mengasihi, maka itu membuktikan bahwa kita tidak mengenal Allah. Jadi perlu dibuktikan, perlu untuk dipertonton atau bukan saja untuk dipamer, tapi itu sebati, dihidupi, menjadi satu lifestyle kita. Allah dapat melihat dan juga dapat membayangkan tentang kepribadian Allah melalui dengan orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita anak-anak Allah, tantangan dan cobaannya harus kita mengasihi. Perlu mengasihi. Sebab Allah adalah kasih. Alasannya di situ adalah karena Allah itu kasih. Haleluya. Mari kita akan lihat selanjutnya. Alasan yang kedua. Apa alasan kasih terbesar? Kasih Allah yang terbesar ini. Alasan yang kedua adalah karena kasihnya tidak dapat diukur. Kalau saudara mengasihi keluarga, anak-anak, ibu, orang tua, sebagainya, atau nenek atau kita, atau rekan-rekan kita, lalu kita akan mengulurkan, inilah bukti kasihku kepadamu. Kita berikan dengan harta benda. Apakah dapat diukur atau tidak? Dapat diukur. Kalau kita beli dengan dalam satu bentuk hadiah, kita beri dengan hempel. Kita beli hempel dalam harga sekitar dalam 1.000 begitu atau 500 begitu. Dapat diukur atau tidak? Dapat diukur. Kalau kita beli dengan hal apa ini, kita beli handphone, kita beli rantai, kita beli galang, kita beli jam, kita bagikan kepada orang yang kita kasihi. Apakah kasih kita dapat diukur atau tidak? Dapat diukur. Jadi kasih kita, kasih manusia itu dapat diukur. Semua kalau kita katakan bukti dari kasih saya kepada Allah, maka saya akan berikan semua ruang ini. Saya akan bayar semua sewa ruang ini sebagai bukti saya kepada kasih Allah. Dapat diukur atau tidak? Dapat diukur. Itu tidak salah. Karena itu adalah satu ekspresi, satu tindakan bagi kasih kita untuk membalas atau kita sekurang-kurangnya ada respon kita tentang kasih Allah. Tetapi tidak dapat mengukur, tidak dapat mengimbangi, tidak dapat menjangkau, tidak dapat menandingi dengan kasih Allah. Karena kasih Allah itu kasih yang tidak terukur. Tidak dapat diukur. Dalam apapun bentuk ukuran, kau guna dengan semua peralatan canggih untuk mengukur bagaimana atau sejauh mana, sebesar mana, sedalam mana, setinggi mana kasih Allah itu. Kita guna semua peralatan untuk mengukur kasih Allah, tidak dapat mengukur, tidak dapat diukur kebesaran kasih Allah. Oh, haleluya. Luar biasa kasih Allah. Kalau kita perhati, nanti saya akan juga sentuh nanti hati ini. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, masih ingat? Pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kalau aku memiliki semua pengetahuan, tahu semua bahasa, termasuk semua tahu bahasa manusia, termasuk bahasa apa? Malaikat. Kalau
aku tidak memiliki kasih, itu tidak ada faedahnya. Sekalipun dalam ayat itu mengatakan, sekalipun aku menyerahkan hidupku pribadiku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Dari mana Paulus terinspirasi dan juga punya pengalaman dengan bahasa itu? Karena Paulus punya perjumpaan dengan pribadi kasih itu. Paulus punya pengalaman secara dengan intim dengan Tuhan. Sehingga dia share, dia kongsikan pengalaman itu kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Dan itu sebabnya perhatikan di situ yang membuat, yang mendorong, yang memampukan kita untuk sanggup menghadapi dalam keadaan apapun karena kasih. Kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi saya dan saudara. Surat Paulus di dalam Efesus kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat 18 yang mengatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, orang percaya, dapat memahami, ini ya, boleh digaris bawahi ini, okay, dapat memahami betapa lebarnya, wow, lebar, dan panjangnya, haleluya, dan tingginya lagi, haleluya, dan dalamnya kasih Kristus. Inilah pengalaman pribadi Paulus. Dia menyadari semua ini. Itulah kesanggupan Paulus. Dia meninggalkan, dia melupakan segala apa yang dimiliki, apa yang menjadi kebanggaan Paulus. Karena setelah dia berjumpa dengan pribadi kasih itu, pribadi sifatnya kasih itu yang terbesar itu, itulah yang mengubah Paulus sehingga dia katakan, dia mendorong untuk menghibur, menguat jemaat orang-orang Kristen di Efesus supaya mereka berusaha memahami tentang kasih Allah. Karena kasih Allah ini adalah kasih yang terlalu lebar dan panjang, tinggi dan dalamnya. Dan inilah yang perlu kita sebagai umat Allah, orang-orang percaya dalam abad ini, dalam zaman ini, supaya kita mau belajar, memahami, berusaha mengerti tentang kebesaran kasih Allah di dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami kebesaran kasih Allah ini, inilah yang dapat membuatkan saya dan saudara tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah mengerti dan memahami. Kita sudah hidup bersama dengan kasih itu. Kasih itu sudah menjadi milik kita juga. Kalau kita punya perjumpaan dengan kebenaran dari firman Allah ini. Kalau kita dimerdekakan. Kalau kita benar-benar sudah menyerapkan, sudah hidup dengan kebenaran ini, dengan kasih ini, secara langsungnya kita sudah menghidupi gaya hidup Yesus. Jangan lupa nama gereja kita, Christ Community. Christ Community adalah life kehidupan Yesus. Jadi gereja ini harus mencerminkan, menggambarkan, menghidupi, dan juga belajar dari kehidupan Yesus. Apa yang terkenal dalam kehidupan Yesus? Apa yang terbesar
Apa yang menonjol di dalam kehidupan Yesus? Kasih. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang terakhir. Tinggallah ketiga perkara ini, yaitu iman, pengharapan, yang ketiga apa? Kasih. Saya mau tanya dengan kita, mana yang lebih besar dari tiga ini? Kasih. Dari ketiga ini, yang lebih besar kasih. Dan ditekankan di dalam apa yang kita belajar dalam poin yang pertama. Kalau kita tidak hidup dalam kasih, berarti kita tidak mengenal Allah. Sebab orang yang mengenal Allah itu hidupnya ada kasih. Dan kita mau membuktikan, kita mau alirkan kasih itu kepada dunia ini. Supaya kita mau menjadi berkat, kita mau berdampak, berimpak kepada dunia ini. Haleluya. Baik, seterusnya. Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, kasih terbesar karena kasihnya abadi selama-lamanya. Haleluya. Apa yang membuktikan, apa yang menjadi alasan kasih Allah itu terbesar. Kita memilih perkataan ada di sini. Bukan sekadar besar, tapi terbesar. Artinya jauh lebih besar dari perkara besar atau perkataan besar. Karena ada perkataan huruf dari awalnya yang menggunakan ter, berarti lebih besar. Dan alasannya mengapa kasih itu terbesar? Maka alasan yang ketiga itu adalah kasihnya abadi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang kita gunakan juga. Kasihnya kekal. Kasihnya kekal, abadi berarti dia tidak pernah berkesudahan. Dia tidak pernah berhenti. Dia tetap mengalir, dia tetap berjalan, dia tetap bergerak. Dia tidak pernah berhenti. Selama-lamanya. Bukan dengan sekadar 2000 tahun yang lampau. Yang dia lahir dan mati di atas kayu salib dan hidup bangkit kembali. Bukan sekadar itu. Tetapi dari awalnya, dari permulaannya, sampai kelahiran Yesus, penggenapan semua dari kasih itu. Dan sampai hari ini kita menjadi generasi anak Allah. Hari ini kasih Allah tetap selama-lamanya. Untuk generasi kita mendatang juga. Kalau kita belum lagi bertemu dengan Yesus pada kerajaan yang seterusnya, kerajaan yang di mana Allah Yesus sendiri yang akan menjadi raja bagi kita. Kasih Allah dalam Wahyu pasal 1 ayat 6. Dia katakan begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega.
selama-lamanya, dari permulaan sampai pada kesudahannya. Itulah pribadi Allah, itulah kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang abadi, kekal, selama-lamanya. Dia tidak pernah habis, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah berkesudahan. Kalau kita panggil di sini abjad kita ABC, kan? Kalau abjad Ibrani, oke, Alfa Omega ini adalah huruf awal dari abjad bahasa Ibrani dari A Omega, oke. Jadi dari awal sampai penghujungnya, oke. Jadi lengkap. Dia bukan sekadar dari abjadnya dan berhenti di Q atau berhenti di L. Los. Tidak. Tapi kasih Allah itu adalah alfa dan omega dari titik permulaan itu sampai kepada penghujungnya. Dan itulah yang menjadi bukti. Itulah yang menjawab pertanyaan dan alasan yang kokoh untuk menjawab tentang kebesaran kasih Allah ini. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang abadi. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan. Itu boleh kita rujuk di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Dia katakan di sini kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi apa yang tidak lenyap? Mengapa kasih itu tidak lenyap? Karena kasih itu sempurna. Kasih itu adalah sejati. Itulah yang dikatakan kasih yang terbesar. Tidak ada lagi kasih yang terbesar dari ini. Kalau ada yang besar, dia akan lenyap, dia akan hilang. Tetapi kasih yang terbesar dari sumbernya, dia tidak berkesudahan. Haleluya. Kalaupun kita katakan, aku ada nubuatan, kita bangga, kita sombong dengan nubuatan yang ada pada kita. Saya tahu meramal tahun 2021, saya tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi tahun 2030. Saya tahu apa yang akan berlaku. Saya tahu. Itu semua kadang-kadang ini menggambarkan nubuatan. Tapi saya mau beritahu dengan kita, semua ini akan berakhir. Ada masa dan waktunya akan berhenti semuanya. Dan kalau kita katakan, aku tahu semua bahasa roh pun saya tahu. Tapi saya mau beritahu dengan kita, Alkitab katakan, nubuatan akan berakhir juga, bahasa roh juga akan berakhir juga. Pengetahuan, termasuk pengetahuan juga akan berakhir. Tapi ada yang tidak berakhir, adalah kasih. Kalau semakin hari, semakin kita menuju kepada dunia ini yang berhadapan dengan cabaran. Kita membutuhkan orang-orang yang berintelektual. Itu perlu. Kita akan membutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan, cerdik, pandai, pintar. Orang-orang yang lebih bijaksana. Tetapi firman Tuhan katakan pengetahuan suatu hari nanti akan berakhir. Ada yang tidak akan berakhir, kasih. Berarti untuk apa semua itu kalau tidak dilengkapi dengan kasih? Kalau tidak ada kasih dalam kehidupan kita, maka semua yang kita miliki tidak ada artinya. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kita lihat dalam pandemik sini.
kita berdoa. Ya memang itu tanggung jawab kita berdoa. Supaya para saintis kita, para orang ahli-ahli kedokteran, pakar-pakar dapat menemukan vaksin untuk mau penawaran atau obat pencegahan untuk pandemik ini. Belum lagi 100% vaksin yang kita akan guna ini selamat atau tidak, masih lagi diragui. Artinya kumpulan para intelektual ini, orang-orang pintar, cergas dalam bidang ini, mereka juga sangat tertekan karena dunia sangat memerlukan mereka. Tapi mereka masa mereka sangat terhad, mereka berusaha, tapi kita lihat manusia semakin hari berjatuhan, semakin hari semakin hilang, semakin hari manusia akan mati dengan akibat dari penyakit virus. Saya percaya juga penyakit ini tidak akan berhenti di situ. Virus ini tidak akan berhenti di sini juga. Saya akan percaya. Karena tanda-tanda akhir zaman. Ingat itu, jangan lupa tanda-tanda akhir zaman. Semakin pengetahuan, manusia mengandal dengan pengetahuannya dan lupa mengandalkan Tuhan. Itu semua bahagian dari semua tanda-tanda akhir zaman. Saya mau beritahu dengan kita bahwa itu semua tidak ada artinya kalau tanpa Tuhan dalam hidup kita. Memang kita akan berusaha, sebab selagi kita hidup, kita akan bekerja, kita akan cari nafkah, kita cari rezeki, kita cari makanan, kita cari apa yang ada untuk meneruskan hidup ini. Sementara kita meneruskan hidup ini, jangan lupa pribadi kasih ini untuk menjadi harta yang terbesar, yang menjadi harta yang perlu kita hargai untuk kita mau letakkan dalam hidup kita. Kita mau andalkan hidup kita. Kita berikan kebergantungan, kepercayaan kita kepada Dia. Maka segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, keresahan kita, semua kita akan melihat bergantung kepada Allah, berpusat kepada Allah. Maka semua ini tidak akan membimbangkan kita. Kenapa? Meskipun segala sesuatu akan berakhir, tetapi ada yang tidak akan berakhir adalah kasih. Dan saya mau bersama dengan pribadi dan sumber dari kasih itu. Kalau saudara mau memiliki hidup yang kekal, beri hidupmu kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Miliki kasih Allah supaya saudara tidak akan binasa. Itulah satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Haleluya. Baik, sebagai kesimpulan. Dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Mazmur 100 ayat 4, 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Allah itu baik, Dia amat baik, sungguh baik. Mengapa Dia sungguh baik? Karena kasih setianya berapa lama? Selama-lamanya. Inilah yang membuktikan bahwa kebesaran kasih Allah, bahwa kasih-Nya itu adalah selama-lamanya. Dan itu kita katakan Allah itu baik, Allah itu sangat baik dan amat baik. Amin. Jadi mari kita bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan perbuatan kasih-Nya yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Haleluya. Kita sudah belajar 3 poin tentang kebesaran kasih Allah dalam perayaan Krismas kita dalam sisi yang pertama ini. Yang pertama adalah karena kasih itu sudah ada
sebelum segala sesuatu dibentuk. Yang kedua, karena kasih Allah adalah kasih yang tidak terukur. Yang ketiga adalah karena kasih Allah itu abadi, kekal selama-lamanya. Alfa dan Omega. Mari kita angkat pujian tadi sebagai satu pernyataan ekspresi respon kita tentang kasih Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Oh, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ya, ku nantikan. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan. Ku nantikan firman-Nya, anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Oh, terbesar kasih-Nya, oh, Dia berikan anaknya. Haleluya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darahnya, haleluya Tuhan, terima kasih darahnya, ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkannya. Oleh darahnya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah
yang telah selamatkanku. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, dia mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kebesaran kasih Allah. Dan kita sudah diteguhkan bahwa kasih ini tidak akan berkesudahan. Itulah kasih yang sempurna. Kasih dari Allah. Bapa yang di surga. Bapa yang juga yang bertakhta di dalam hati kami setiap pribadi. Hari ini kami sudah diingat dan disegarkan kembali. Kami sudah diajar dan mendengar dari kebenaran dari firman Tuhan. Tentang alasan dan sebab mengapa kasih-Mu itu sangat besar dan terbesar. Tidak ada lagi kasih yang menandingi. Tidak ada lagi kasih yang jauh lebih besar dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Dan kami sudah belajar dengan 3 alasan yang mengokoh, menguat dan meyakinkan kami. Yang memberikan kami remah. Bahwa kasih-Mu itu sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu dibentuk. Itu sudah ada. Bukti dan alasan yang kedua bahwa kasih Allah terbesar dalam hidup kami. Engkau nyatakan dalam dunia ini. Karena kasih-Mu tidak dapat diukur. Dan alasan yang ketiga. Kasih Allah yang terbesar adalah karena kasih itu adalah kekal, abadi, selama-lamanya. Kasih itu Alfa dan Omega. Kiranya seluruh jemaah umat-Mu, keluarga besar, anak-anak Tuhan secara khususnya, gereja Tuhan di SIB Siseki ini juga, bahkan yang juga mengikuti dalam talian ini, mendengar dalam mengikuti dalam ibadah ini, kami mau supaya setiap kami punya pengalaman pribadi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kami diberkati dan dikuatkan dan diteguhkan. Komitmen kami, keintiman kami untuk lebih haus, lebih rindu, dekat dengan Tuhan. Sehingga kami benar-benar tidak dapat yang memisahkan kami dari kasih Allah. Karena kasih itu sudah bekerja dan menjadi milik kami juga. Karena kasih itu sudah bertakhta tinggal dalam hidup kami. Yaitu pribadi Allah, Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya semua kami yang mengikuti dalam ibadah ini dan mendengar firman-Mu. Kami benar-benar dikuatkan. Baik yang ada di ruang yang sangat terhad ini dengan kehadiran. Baik yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Juga Tuhan berkati semuanya. Roh Kudus, Engkau punya waktu dan masa tidak terbatas. Engkau berkarya, Engkau bekerja dalam setiap yang mendengar mengikuti ibadah ini. Supaya kami pulang dengan berkat. Berkat berkelimpahan, bejana-bejana kami diisi dengan penuh melimpah. Dengan apa yang kami sudah dapat di dalam ibadah perayaan Natal hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Oke, silakan duduk semua. Mari kita beri pujian sorak-sorai lagi sekali lagi kepada Tuhan kita. Ya. Oke, sekarang kita masuk dalam pemberian. Oke, sebelum kita memberi, kita sambil melihat info gereja. Oke, tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita seharian. Dan saya beri nanti kan Roger bawa kita dalam. Sebelum berdoa, saya bilang sekali, bila kita balik nanti, orang ambil satu dengan air saja. Apa benda itu saya pun tidak tahu. Oke, ini kita berdoa. Haleluya Bapa di surga. Tuhan yang sangat baik, mengharap kami dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini kira Bapak, hari ini kami mau memberi pun keuangannya akan disalurkan untuk kemuliaan Allah Bapa sendiri. Itu juga Bapa dengan namamu yang akan mengelolakan keuangan ini. Mohon hikmat, kebijaksanaan. Tapi setiap tangan yang memberi, mohon kita memberi. Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kami meneruskan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi pada pagi hari ini, dan setiap anak Tuhan yang percaya mengatakan, amin. Oke, kita start dari sini ya.
saya Damien. Kami dari pelayanan kanak-kanak SIBCCK akan memberitakan makna Selamat Hari Natal. Salam bagi semua di hari Natal. I. Engkau Bethlehem Ephrata, tempat lahir Sang Penebus dosa. L. Lihatlah anak Allah dalam palungan. Allah mengasihi orang-orang berdosa. Marilah kita menyembah Dia. Akan datang keselamatan untuk kita. T. Terang datang untuk kita semua. H. Hari ini hari bahagia. Ada pengampunan untuk orang-orang berdosa. R. Rayakan Dia dengan sukacita. I. Indah mulia anak domba Allah. Natal ini membawa damai. Angkatlah tanganmu dan bersorak-sorailah bagi Raja. T. Tersedia tempat di syurga untuk kita semua. Anak Allah turun ke dunia. L. Lupakan kesedihan dan sambutlah Dia Raja semesta alam. Selamat Hari Natal 2020. Bye. Shalom, selamat pagi dan selamat sejahtera dan selamat Hari Natal untuk semua jemaat SIBCCK. Mari kita sama-sama membuka Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Haleluya, amin. Terima kasih. Mika pasal 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua jemaat SIBCCK. Mari kita sama-sama membuka Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Haleluya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 2 ayat 5. Mereka bertanya kepadanya di Bethlehem, karena ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Merry Christmas and Happy New Year. Semua netizen itu akan disiarkan dalam apa kita lah.
ada masalah. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang buat kita semua. Sebelum kita untuk acara kita pada pagi hari ini, saya beri pengamatan kepada pastor untuk membawa kita dalam doa. Dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mau menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memimpin kami, Tuhan yang bersama dengan kami di dalam sepanjang kami beribadah dalam sesi yang pertama untuk kami mengingat kembali tentang kebesaran kasih Allah yang dibuktikan 2000 tahun yang lampau Tuhan melalui dengan kelahiran anak yang Engkau kasihi, yaitu Yesus Kristus bagi kami. Maka hari ini seluruh kami, keluarga besar dan seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada di seluruh dunia ini, sudah tentunya kami merayak bersama-sama tentang kebesaran kasih Allah dalam hidup kami. Sehingga kiranya di dalam Natal pada tahun ini dapat memulihkan kegairahan rohani, semangat iman kami, dan juga membuatkan iman kami semakin naik dan bukan turun, dan membuatkan kami tetap cinta dengan Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kami juga menyatakan syukur karena seluruh tim yang terlibat di dalam pelayanan ini, Engkau Tuhan yang sudah mempercayakan dengan kapasiti masing-masing, dengan kekuatan, kemampuan, dan karunia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami sudah mempergunakan semua ini untuk kami saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk kami mempermuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk mau dapat melaksanakan di dalam pelayanan sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada di dalam keadaan ini. Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati keluar masuk mereka, berkati mereka juga yang mungkin sedang bercuti di Sabah, di Sarawak, atau di mana-mana mereka mengambil masa untuk rehat dalam kesempatan ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga terlindung, terjaga di dalam keluar masuk mereka. Terima kasih Bapak, kiranya dalam sambutan Natal dalam yang kami rayakan dalam tahun ini membuatkan kami untuk lebih akrab dengan Tuhan dan juga dapat menumpukan perhatian dan pelayanan dengan setiap keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga tangguhkan ibadah sisi pertama ini dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama, amin, amin. Puji Tuhan dan selamat hari Natal, Merry Christmas, Tuhan berkati kita.